Halo semuanya, saya Gregor Hubert Gunawan dengan NIM 535230212. Saya hari ini akan mendemonstrasikan hasil kerja saya. Nah, di sini kita bisa lihat ada halaman login user. Karena di sini kerjaan saya adalah merupakan login user ya teman-teman. Oke, di sini sebelum kita login, pastinya kita masih belum punya akun kan. Jadi kita harus register terlebih dahulu. Kita pencet register. Di sini kita muncul halaman, kita masukkan aja akun admin seperti contohnya. Lalu alamat emailnya bebas, akun admin @gmail.com. Kita buat seperti ini aja ya. Lalu untuk username-nya itu admin aja. Passwordnya kita bebaskan 123456. Kita sudah masukkan ya. Kita daftar akun. Oke, udah masuk ke sini, baru kita masukkan lagi ya teman-teman. Di sini admin, username-nya, tadi passwordnya 123456. Kita pencet, kita pastikan, lalu kita masuk sekarang. Nah, ini udah ada save password. Kalau misalnya teman-teman mau save password, bisa langsung save password aja. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan profil. Seperti bisa kita lihat di sini tadi kita sudah namain akun admin, nama lengkapnya. Di sini username-nya admin. Nah, di sini juga ada tulisannya ya, admin. Oke. Nah, untuk logout itu kita bisa pencet di sini aja. Saat kita pencet logout, nah itu dia sudah langsung keluar otomatis teman-teman. Begitu. Jadi kalau misalnya kita masukin lagi admin 123456, kita cek dulu, benar. Kita masuk sekarang. Nah, di sini ada lagi di sini. Jadi kalau misalkan sudah login itu pasti akan tersambung. Kalau misalkan udah logout nanti langsung keluar lagi. Nah, kalau misalkan sudah selesai membuat akun, di sini sudah ada profilnya. Nah, nanti kita langsung lanjutkan ke dashboard reality gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rizka Arvitasari Zuleika dengan NIM 53520-186. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat dengan topik loyalty apps dengan tema kedai minuman. Di bagian ini, saya mendapatkan bagian menjelaskan menu user dan menu admin. Pertama-tama kita akan buka folder app ini. Nah, di dalam folder ini app ini ada 3 folder lagi, yaitu HTTP, models, dan provider. Yang saya pakai hanyalah folder HTTP dan models. Pertama kita buka dulu folder models. Nah, di dalam folder models ini ada 2 file, yaitu file kategori dan file menu. File menu ini digunakan untuk mengubah data menu dengan database sehingga data dapat ditambahkan, ditampilkan, diubah, dan dihapus. Sedangkan kategori menu ini digunakan untuk mengolah data kategori menu yang ada pada sistem. Selanjutnya, saya akan membuka folder HTTP atau controller. Nah, di dalam folder HTTP ini, saya juga menambahkan 2 file, yaitu admin menu dan menu controller. File menu controller ini digunakan untuk mengatur proses pengolahan data menu, sedangkan admin menu controller ini digunakan untuk mengatur fitur menu yang dikelola oleh admin. Selanjutnya kita akan berpindah ke folder, yaitu folder resources. Nah, di dalam folder resources ini ada 3 folder lagi, yaitu CSS, JS, dan view. Yang saya gunakan hanyalah folder view. Kita akan buka. Di dalam folder view ini ada 1 folder lagi, yaitu menu. Nah, di dalam folder menus ini ada 2 file, yaitu create dan index. Dan di luar file menu ini ada 2 file lagi, yaitu file edit dan menu blade. Yang pertama, menu blade ini digunakan untuk menampilkan daftar menu dan form, dan
from menambah menu, dan edit menu ini digunakan untuk mengubah data menu yang sudah ada. Selanjutnya kita akan buka folder menu ini. Indeks menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu, sedangkan create bed ini digunakan sebagai halaman untuk menambah menu baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan folder yang lain, yaitu resources. Nah, yang saya gunakan hanyalah file web.php. Pada file web.php ini saya membuat route untuk mengubah URL dengan fitur yang ada pada sistem route tersebut, digunakan untuk menampilkan daftar menu, menambah menu baru, mengedit menu, dan menghapus menu sehingga seluruh proses CRUD atau shadowingnya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjalankan atau mendemo website yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan membuka XAMPP dulu, atau saya akan menyalakan XAMPP terlebih dahulu. Lalu kita ke terminal. Kita akan ketik php artisan share, enter, kita tunggu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini akan muncul URL, kita salin dulu. Dan saya akan jalankan di website atau di browser. Jadi di sini saya sudah masuk ke dalam browser. Kita akan paste URL yang sudah saya buat tadi di terminal. Lalu kita tambahkan di belakangnya, yaitu kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah daftar menu yang tadi saya sudah buat. Lalu saya akan menambahkan menunya lagi. Misalkan kita klik tambah. Nah, otomatis di sini menu nasi kebuli sudah bertambah di daftar menu. Kita akan cek di database. Kita klik ke minuman. Kita cek menu. Nah, di sini di database ini sudah masuk datanya nasi kebuli. Dan saya juga bisa untuk mengedit atau menghapus daftar menu ini. Misalkan saya akan menghapus nasi goreng. Oke. Nah, otomatis yang tadinya ada data nasi goreng, sekarang nasi goreng sudah tidak ada karena sudah terhapus. Lalu saya akan mencoba untuk mengedit daftar menu es coklat. Kita akan edit menjadi tawar. Kita pencet update. Nah, di sini otomatis akan terupdate menjadi ST Tower. Kita cek lagi di database-nya. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi ST Tower. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau ucap. Terima kasih. Nama saya Kaya Nuraini Siregar dengan NIM 0172 ingin menjelaskan tentang transaksi. Jadi di transaction saya membuat dua endpoint, yaitu route post transaction, ini untuk melihat data transaksi, dan route get transaction user ID ini untuk melihat riwayat user. Lalu di sini saya membuat dua models. Models ini berfungsi untuk menghubungkan
program dengan table di database. Di sini saya membuat transaction ini untuk mengatur table transaksi, sedangkan order ini untuk mengatur table pesanan. Di sini saya membuat dua controllers juga. Ada transaction controllers ini untuk memproses data transaksi, dan history controllers untuk memproses data riwayat. Lalu saya membuat dua tampilan layar untuk transactions. Di sini ada create blade, jadi kita menginput data dan menu. Dan history blade ini untuk menginput riwayat user. Jadi kita akan mencoba programnya. Di sini ada form transaksi baru. Misalnya saya mau nulis user ID-nya 1, menu ID 1. Nah, menu ID 1 itu adalah S jeruk. Nah, di sini baru ada 1 nih. Nanti pas dikirim transaksi, ini agak lama, kita tunggu. Nah, di sini dia dapat 2 stems, dan di sini ada tanggal untuk melihat dia jam berapa melakukan transaksi. Jadi dia dapat 2 stem, dan di sini kita coba lihat di PHP admin apakah dia bakal berubah. Ini agak lama. Nah, dia akan berubah, jadinya ada 2. Nah, coba misalnya saya delete yang 1. Nah, pas di PHP MyAdmin, maka dia hanya tersisa yang stem after-nya 2. Baik, itu saja penjelasan saya tentang transaction. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Tirma Febrianti dengan NIM 5352500169. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil UAS Backend Programming menggunakan framework Laravel. Fitur yang saya kerjakan adalah sistem loyalty stamp yang digunakan untuk mengelola data loyalty pelanggan. Sebelum saya akan mengkonekkan server pada Laravel, saya akan mengklik terminal pada VS Code dan ketik php artisan migrate fresh dan php artisan serve port 8080 untuk mengkonekkan server kita ke Laravel. Setelah berhasil, tampilannya akan muncul seperti ini. Pada proyek ini terdapat beberapa komponen utama Laravel. Yang pertama, model. Terdapat 2 model, yaitu Loyalty PHP dan Stamp PHP. Model digunakan untuk berinteraksi dengan database. Yang kedua, controller. Terdapat 2 controller, yaitu Loyalty Controller PHP dan Stamp Controller PHP. Controller digunakan untuk mengatur proses bisnis dan pengolahan data. Yang ketiga ada view. Untuk tampilan digunakan file loyalty index blade PHP, loyalty add blade PHP, dan loyalty edit blade PHP. View digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna. Selanjutnya ada route. Route digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller. Pada proyek ini, route digunakan untuk menampilkan data loyalty, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan halaman loyalty. Ini merupakan halaman utama pada loyalty. Pada halaman ini ditampilkan seluruh data loyalty yang tersimpan di database.
Selanjutnya, saya akan menambahkan data loyalty baru. Saya akan mengklik tambah loyalty, memasukkan nama pelanggan, memasukkan nomor HP, dan menambahkan jumlah stamp. Saya akan menambahkan 10 stamp. Di sini saya akan klik simpan. Data berhasil ditambahkan ke dalam sistem dan langsung tampil pada daftar data yang ada di PHP My Admin. Selanjutnya, saya akan melakukan perubahan data pada loyalty. Saya akan melakukan edit pada data ini, mengurangi jumlah stem menjadi -5. Saya akan klik update. Data berhasil diperbarui dan di PHP My Admin akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan menghapus salah satu data pada loyalty. Saya akan hapus data ini. Data berhasil dihapus dari sistem dan PHP My Admin. Data yang diinput pada aplikasi disimpan ke database MySQL. Terdapat tabel yang digunakan dalam fitur ini, yaitu loyalty dan stamp. Sekarang saya akan klik tabel loyalties. Tabel ini menyimpan data loyalty pelanggan. Dan tabel stamp digunakan untuk menyimpan data stamp. Demikian demonstrasi project UAS Backend yang telah saya kerjakan menggunakan Laravel. Fitur yang berhasil diimplementasikan meliputi menampilkan data loyalty, menambahkan data loyalty, mengubah data loyalty, menghapus data loyalty, dan penyimpanan data menggunakan MySQL. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Aprila dengan NIM 5352505190. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur yang telah saya kerjakan pada project Laravel, yaitu fitur reward dan redeem. Pada fitur ini saya membuat dua model, dua controller, dan dua view. Yang pertama saya akan menjelaskan model untuk reward PHP. Pada reward PHP, model reward digunakan untuk membuka Laravel dengan tabel reward. File yang digunakan adalah nama reward dan poin yang dibutuhkan. Lalu pada redeem PHP, model redeem digunakan untuk menyimpan data penukaran reward oleh pengguna. Lalu di bagian controller, saya menjelaskan reward dan redeemnya. Di bagian reward controller, controller ini dia mengambil data reward dari database dan mengirimkannya ke halaman web. Lalu di redeem controller, sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi agar nama dan reward yang dipilih itu valid. Lalu data redeem kemudian disimpan ke tabel redeems. Selanjutnya saya akan menjelaskan route views rewards index PHP. Di sini perulangan ini digunakan untuk menampilkan seluruh reward yang tersebut. Lalu form ini dia digunakan untuk mengirim data redeem ke controller. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur yang telah saya buat. Pertama, saya sudah menjalankan perintah PHP Artisan Server pada terminal untuk menjalankan Laravel. Setelahnya Laravel berjalan, Laravel dapat diakses melalui browser pada alamat localhost dengan cara buka URL. Yang pertama kita copy dulu URL-nya, lalu kita ke browser.
berjalan, saya mengakses endpoint melalui URL. Endpoint ini akan mengambil data reward dari database dan mengirimkannya ke view untuk ditampilkan pada pengguna. Pada halaman ini dapat dilihat daftar reward yang tersedia beserta jumlah poin yang dibutuhkan untuk setiap reward. Data yang ditampilkan berasal dari tabel reward pada database MySQL. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi random reward dengan memasukkan nama pengguna atau nama pelanggan pada form yang telah disediakan. Misalnya kita isi di voucher makanan. Kita isi dengan nama Felicia, lalu kita selanjutnya akan melakukan simulasi random reward dengan memasukkan nama pelanggan tadi pada form yang telah disediakan. Setelah namanya diisi, lalu kita akan menekan tombol random untuk mengirim data ke sistem. Saat tombol random ditekan, data akan dikirim menggunakan metode post ke endpoint yang ditangani oleh random controller. Controller kemudian melakukan validasi data dan menyimpannya ke tabel randoms. Untuk memastikan proses random berhasil, saya membuka tabel randoms pada database. Kita membuka randoms untuk membuktikan bahwa random sudah berhasil. Di sini dapat dilihat bahwa data pengguna dan reward yang dipilih telah berhasil tersimpan ke database. Di sini sudah terlihat. Dengan demikian, fitur reward dan random yang telah saya buat sudah berhasil dijalankan, mulai dari menampilkan data reward, menerima input pengguna, hingga menyimpan data random ke database menggunakan Laravel dan MySQL. Terima kasih.